Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Untuk materi limit fungsi aljabar ini yang kedua ya. Kita akan menjelaskan tentang limit fungsi untuk X menuju tak hingga. Nah, untuk limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga ini ada sedikit perbedaan, jadi silahkan disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada definisinya. Jadi, jika ada limit X menuju tak hingga dari fungsi fx per gx, maka nilainya adalah limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Nah, penyelesaian bentuk di atas dapat dilakukan dengan cara membagi fx dan gx dengan x pangkat n. Nah, x pangkat n dengan n adalah pangkat tertinggi atau derajat terbesar dari fx dan gx. Jadi tidak hanya dari fx, tetapi dari fx dan dari gx. Pilih pangkat tertinggi untuk xn-nya. Nah, itu untuk membagi. Itu cara untuk limit fungsi x menuju tak hingga. Contohnya seperti apa? Silahkan disimak baik-baik. Nah, misalkan saya punya soal seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi limit x menuju tak hingga dari x kuadrat min 8x plus 7 per 2x kuadrat min 9. Nah, teman-teman lihat. Di sini pangkat terbesarnya itu pangkat berapa? Dari variabel. Di sini pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Di sini pangkat 2, di sini pun ada pangkat 2. Berarti n-nya sama dengan 2. Maka fungsi fx dan gx-nya akan kita bagi dengan x kuadrat. Nah, seperti apa? Nah, lihat. Jadi, semua fungsinya kita akan bagi dengan x kuadrat. X kuadrat dibagi x kuadrat itu 1. Ini jadi 8 per x. Ini jadi 7 per x kuadrat per 2 min 9 per x kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan tak hingganya, maka hasilnya adalah 1 dikurang ini 0 per 2 min 0. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Lebih simpelnya, teman-teman lihat pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya itu adalah nilai limitnya. Misalkan teman-teman lihat soal seperti ini. Pangkat tertingginya di sini adalah x kuadrat. Dari fx sama gx, yang tertingginya adalah kuadrat. Berarti koefisien yang kuadratnya itu berapa? Untuk fx-nya itu adalah 1, untuk gx-nya adalah 2. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan nilai limitnya jika teman-teman bisa menemukan pangkat tertinggi dari limit tersebut. Nah, contoh lain seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi limit x menuju tak hingga dari 2x pangkat 4 min 8x pangkat 5 plus 7 per 2x pangkat 5 min 9x pangkat 4 min 9. Teman-teman lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Nah, koefisien pangkat 5-nya untuk bagian pembilangnya adalah minus 8. Koefisiennya ya. Lalu koefisien dari pembilangnya yang pangkat 5 adalah 2. Jadi nilainya adalah min 8 per 2 atau min 8 dibagi 2 adalah minus 4. Nah, ini adalah nilai limitnya. Nah, untuk caranya itu, nah sama semuanya. Kita bagi dengan x pangkat 5. Yang masih memiliki nilai x-nya, ketika kita substitusikan tak hingga maka akan bernilai 0. Nah, yang masih ada variabel x-nya adalah ini. Berarti ini hasilnya 0, ini minus 8, ini hasilnya 0, ini 2, ini 0, dan ini 0. Maka hasilnya adalah minus 8 per 2 atau minus 4. Tuh, simpelnya lihat pangkat tertinggi dari limitnya. Maka itu adalah nilai dari limit fungsi tak hingganya. Seperti itu.
Nah, itu contoh jika teman-teman ambil pangkat tertinggi. Nah, gimana kalau ada soal yang berbentuk akar? Nah, teman-teman harus operasikan dulu, dikalikan dengan akar sekawan. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan 0. Jadi harus diproses terlebih dahulu menggunakan perkalian akar sekawan. Nah, ini kan bentuknya bukan pecahan. Teman-teman tinggal lihat akar sekawannya. Kalau ada akar A dikurang akar B, maka akar sekawannya adalah akar A plus akar B per akar A plus akar B. Nah, di sini A-nya itu ini B-nya. Berarti perkalian akar sekawannya adalah dikali dengan akar 4x kuadrat plus 6x plus 8 ditambah akar 4x kuadrat min 8x plus 7 per akar 4x kuadrat plus 6x plus 8 plus akar 4x kuadrat min 8x plus 7. Nah, sebaliknya juga. Kalau di sini plus, maka di sini tandanya adalah minus. Seperti itu. Jadi dia sekawan, plus dan minus, minus dan plus. Tinggal kita operasikan. Dikalikan dengan pengalinya. Masih ingat? Jika ada A min B dikali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sini A-nya, ini B-nya. Ini A, ini B. Berarti jadi A kuadrat. Karena di sini sama-sama akar, berarti akarnya hilang. Dari sifat eksponen akar A dikali akar A sama dengan A. Berarti 4x kuadrat plus 6x plus 8. Akarnya hilang. Lalu B dikali B, ini dikalikan. Akarnya hilang jadi minus, plus dikali minus jadi minus. 4x kuadrat min 8x plus 7. Nah, yang bawah tidak perlu kita operasikan. Sekarang yang di dalam kurungnya kita hilangkan. Menjadi minus ketemu 4x kuadrat jadi minus 4x. Minus ketemu minus 8x jadi plus 8x. Minus ketemu 7 menjadi minus 7. Jadi kalau adalah dalam kurung di depannya itu ada operatornya, kita alihkan ke semua anggotanya. Sini dan ke sini dan ketiganya. Tinggal kita operasikan. 4x kuadrat bisa dikurang ini habis. Lalu 6x ditambah 8x itu 14x. 8 dikurang 7 adalah 1. Nah, setelah teman-teman memperoleh ini, nah kita lanjut ke langkah yang sebelumnya. Yaitu kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, bisa dilihat pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Pangkat 1. Ini ada kuadrat. Kenapa nggak ambil yang ini? Ingat, kalau ada akar A kuadrat itu sama dengan A. Artinya, dia adalah pangkat 1. Kalau dia ada di dalam akar. Makanya X kuadrat itu adalah X pangkat 1 jika akarnya hilang. Oke, berarti semua yang ada di dalam akar itu akan kita bagi dengan X kuadrat. Karena dia ada di dalam akar. Nah, hasilnya adalah ini habis 14 plus 0. 0 kenapa? Masih ingat? Jika dia masih mengandung variabel, kita substitusikan hingga maka nilainya 0. Ini kan sisanya 4. Ini masih ada sisa X-nya jadi nilainya 0. Ini masih ada X-nya sisa jadi nilainya 0. Ini X kuadrat sama X kuadrat ini habis. Jadi sisanya 4. Yang ini masih ada X-nya, berarti 0. Yang ini juga 0. Akar 4 itu 2. Akar 4 juga 2. Berarti 14 per 2 ditambah 2. Atau 14 per 4. Disederhanakan lagi jadi 7 per 2. Seperti itu.
Itu contoh yang perkalian akar sekawan baru kita bagi dengan pangkat tertingginya. Sini ada contoh lagi. Tentukan nilai limit fungsi dari akar x kuadrat min 3x plus 7 dikurang x plus 3. Kalau tadi ada akarnya semua. Nah, di sini salah satunya yang akar. Cara penyelesaiannya hampir sama. Jadi dari soal yang ini, x plus 2-nya kita gabungkan. Kita gabungkan dalam kurung. Tadinya minus x plus 2, jadi minus dalam kurung x min 2. Kenapa jadi berubah x min 2? Karena kita hanya merubah bentuk, tapi nilainya tidak kita berubah. Min x plus 2, nah kita rubah biar minusnya di luar. Berarti karena ini minus x, sisanya x. Di sini plus 2, di sini minus. Hanya di sini minus 2. Minus dikali x adalah minus x. Minus dikali minus 2 adalah plus 2. Jadi berubah bentuk, tapi nilainya tetap sama. Nah, perkalian sekawannya adalah ini. Karena di sini minus, makanya di sini plus. X min 2-nya tetap minus ya. Oke, setelah dikalikan, hasilnya adalah ini dikali ini dikali ke sini. Jadi, x kuadrat min 3x plus 7 min x min 2 kuadrat. X min 2 kuadratnya kita jabarkan. Nah, hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Dari mana? Dari x min 2 dikali x min 2. Jadi, x min 2 kuadrat itu artinya x min 2 dikali x min 2. Seperti ini. Kaliin x dikali x jadi x kuadrat. X dikali minus 2 minus 2x. Minus 2 dikali x minus 2x. Minus 2 dikali minus 2 adalah plus 4. Jadi x kuadrat minus 2x minus 2x jadi minus 4x plus 4. Makanya hasilnya adalah ini. Nah, kurungnya kita hilangkan. Jadi, ini jadi x kuadrat min 3x plus 7 minus ketemu x kuadrat jadi minus x kuadrat minus ketemu minus 4x jadi plus 4x minus ketemu plus 4 jadi minus 4. Nah, x kuadrat dengan x kuadrat habis. Minus 3x plus 4x jadi x. 7 dikurang 4 jadi 3. Nah, setelah ini teman-teman tinggal substitusikan atau kita bagi semua anggotanya dengan x dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 juga. Berarti hasilnya adalah 1/2. Atau teman-teman sudah sampai sini. Nah, lihat yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Nah, di sini penyebut yang pangkat koefisien dari pangkat 1 itu adalah 1 dari sini. Kita ambil ini, dan kita ambil ini. Berarti yang atas adalah 1. Akar 1 adalah 1. Ini akar 1 ditambah ini 1 juga koefisiennya. Jadi 1 per akar 1 itu 1 ditambah 1 adalah 1/2. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai limit fungsi x menuju hingga dari akar x plus 5 dikurang akar x min 8. Nah, ini sudah jelas ya, tandanya itu adalah minus. Berarti akar sekawannya adalah akar x plus 5 dikali akar x plus 5 ditambah akar x min 8. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Jadi hasilnya adalah x plus 5 dikurang x min 8. Kurungnya kita hilangkan. Minus dikali x minus x, minus ketemu minus 8, jadi plus
8. X dikurang X habis, sisanya adalah 5 ditambah 8 itu 13. Oke. Sama seperti yang tadi, lihat pangkat tertingginya adalah pangkat X pangkat setengah. Ini kan X ya, tapi ada di dalam akar. Artinya akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Nah, berarti nilai limitnya adalah 13 per akar X per akar X per X ditambah 5 per X ditambah akar X per X min 8X. Nah, ini hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. X per X itu 1. Berarti 0 per akar 1 ditambah akar 1. Itu hasilnya adalah 0 per 2 atau hasilnya adalah 0. Seperti itu kurang lebih contoh soal mengenai limit fungsi tak hingga dari fungsi aljabar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.